Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afif Channel, bro. Kali ini ada Samsung S7 kiriman dari Mas Sumardianto. Dia minta direkodin, jadi oke, enggak apa-apa, enggak ada masalah. HP saya masih bisa buat ngerekod bikin konten. Kiriman untuk apa? Nah, seperti biasa, kiriman untuk mengganti port Type-C ini dari micro ke Type-C. Karena ini privacy, ada polanya, jadi ya ada pinnya, jadi ya nanti tak matiin via cabut baterai, bro. Oke, nggak usah banyak omong, langsung aja ke stepnya. Simak aja ya, bro. Oke, gini. Nah, ini sudah sempat saya buka tadi ya, boxnya dari kiriman. Ini enggak dilem. Tak pisahin dulu. Terus kita copot-copot baterai, copot-copot sekrupnya ini, bro. Ini kok goyang gini meja saya, apa HP-nya ya? Oke, skip aja ya, bro. Kayaknya kok kelamaan ya, buka baut aja harus direcord. Jadi kalau yang nggak tahu ya, baut-bautnya ada di sini gitu, bro. Dan oke, ini baut udah tercopot semua, tinggal kita congkel-congkel aja, bro. Gini, intinya seperti ini, bro. Hati-hati ya, ini fleksibel untuk wireless chargingnya, jangan sampai salah nanti bisa lepas dan putus. Oke, langsung aja bagian baterai kita lepas, menghindari konslet. Langsung ke poin bawah ini, bro, area buat cas. Seperti ini, bro. Siapa tahu Mas Sumardianto. Nah, siapa tahu Mas Sumardianto nanti di rumah ada HP yang sama, bisa nih ditiru. Gampang kok, bro, cuma yang susah telatennya, karena kan komponennya kecil-kecil sih ini gitu, bro. Oke, ini masuk ke dalam sini, bro. Ada fleksibel ke home dan recent apps di sebelah sini. Ternyata ini nggak bisa saya angkat, ini ternyata di sini ada fleksibelnya. Kita harus hati-hati. Ini juga, ini terlalu riskan untuk juga bongkar apa ya, untuk bongkar LCD. Saya off record aja, bro. Ini kayaknya saya bingung juga, nanti saya kasih tahu endingnya gimana saya bongkar ini. Oke, dan memang harus dicongkel pelan-pelan. Ini memang nantinya akan sedikit ribet, bro, karena botnya ini tidak bisa saya lepas ke sana.
melihat kondisinya seperti ini, karena ini terhubung ke ini tombol home dan backnya, reset dan backnya. Jadi kita angkat di sini, kita siapin type C nya, terus pasang gitu bro, rencananya seperti itu. Semoga lancar ya bro. Oke, taruh sini, jaga-jaga untuk nanti bawahnya kena panas. Oke, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim ya bro, aman. Oke, kita tambahin fluk. Bismillahirrahmanirrahim. Agak miring ya bro, jangan sampai kena ke soket audionya tadi. Oke, sedikit mangkat ya, alhamdulillah berhasil bro. Untuk tipe pot yang kayak gini saya ndak bisa pakai yang biasanya saya pakai ini di Samsung A20 atau apa ya, Samsung A20 yang 16 pin, Samsung A20 series lah. Saya pakai punyanya nih, saya punya Advan GX Tab. Nah, bentuknya kayak gini bro. Ini sama-sama 16 pin, 16 apa 12 ya, saya lupa ini. Nah seperti ini, jadi dia nanti bisa nempel ini bawahnya ke sini. Nah, tipenya beda memang bro. Nah, oke. Jadi ini bro, via mikroskop saya harus jumper dulu konektornya. Tuh ini ada radio, ini kena copyright gak ya? Oke, jadi seperti biasa urutan yang ini adalah ground. Yang dempet-dempet ini ada dua, yang ini, yang mana ya, yang ini itu ground, ini VCC Vibas, ini dua nggak kepake, 1 2 3 4 ini data main data plus, diantaranya nanti saling silang, 1 2 nggak kepake, terus ini Vibas, ini ground. Dan untuk mengetahui data main data plusnya itu saya pakai kabel. Nah ini saya pencet di sini. Nah jadi ini data main, ini data main, otomatis data main yang ini juga. Nah yang ini data plus. Nah ini data plus di sini, dua ini kan nggak kepake. Jadi saya metode kabel bro, ini ada kabel kecil, terus saya jumper di ujungnya itu seperti ini. Nah ini gini bro, itu ada alat testingnya. Nah, pokoknya simple lah. Oke, saya harap ini kelihatan ya bro, ini yang data main, jadi saling bersilangan. Nah, biar nanti bisa bolak-balik itu bisa connect ke PC seperti itu. Nah ini jumper ke sini, barangnya kecil di sana bro. Nah ini zoom enggak ya? Nah ini di bawah sini bro. Nah ini oke, ini saya lem dulu pakai lem UV biar nanti kuat, terus nanti gantian yang di bot PCB nya nanti saya juga akan jumper di situ untuk memudahkan ini jalur tersambung bro. Dan ini untuk jumperannya bro,
saya pegangin HP-nya. Untuk jumperannya seperti ini, yang saya jumper itu yang ini itu Vibas 5 volt, ini data main, data plus, ini ID nggak saya sambung untuk OTG, terus ini ground. Nah itu di bawah seperti itu keadaannya, nggak kelihatan ya. Jadi nanti kekuatan dari konektornya itu dia menempel di sini, nah ini di bodi bawah, sama ada kaki dua di sebelah kiri dan kanan. Oke, saya lanjut bro, nanti saya lanjutin lagi gimana jadinya. Jadi seperti ini jadinya, ini jumperan saya. Saya harap kelihatan ya, soalnya kalau dilihat langsung kayak gini, nah bawah no gak kelihatan bro. Bentar, nah nih gak kelihatan. Oke, jadi di mikroskop ini walaupun gak begitu jelas, setidaknya membantu ya. Nah, jadi hasil jumperanku seperti ini. Nah nih, jadi yang ini itu Vibas, tak sambung ke sini. Terus yang ini yang saya jumper tadi, tak jumper ke yang bawah tadi, yang ke bot sama yang dari konektor seperti ini. Ini data main, ini data plus. Groundnya yang bawah tak jumper ke sini, yang samping seperti ini. Kalau dari atas ya seperti ini bro. Nah, terus balik ke sini. Untuk lubangnya ini udah saya cocokin, udah saya pas, tinggal masukin nanti aja gitu. Dan ternyata bro, ini adalah kasus, bukan kasus ya, apa ya bahasanya ya, penggantian tersulit saya. Penggantian tersulit saya selama ini mengganti konektor cas micro ke Type C di Samsung S7. Kenapa? Karena posisinya itu bot tidak bisa dicabut dan harus jumper ke area sini kecil-kecil gitu. Tapi alhamdulillah ini sepertinya tidak konslet. Tadi saya cek, terus ini saya akan lem UV, terus saya masukkan, terus nanti saya akan uji cobain gitu bro. Dan ini bro hasil akhirnya. Ini sudah saya kasih penguat, pengunci, biar enggak didorong itu aman. Ini saya dari bahan fleksibel, yang bawahnya udah saya kasih timah, jadi ini tertempel. Karena di originalnya itu ada kupingan kayak gini. Penguatnya seperti ini, dan itu sudah saya kasih lem UV, insya Allah kuat. Kembali seperti ini. Oke, kita coba bro. Bismillahirrahmanirrahim, sambil megang HP ini bro. Oke, kita tunggu. Alhamdulillah, logo baterai bro menyala. Ini positif, posisi normal charging. Oke, dalam kondisi hidup saya coba nyalain Samsung S7. Dan seperti biasa pada umumnya, converting micro ke Type C bikinan saya nggak support OTG bro. Kalau untuk ke mana transfer PC bisa, ini bisa.
nanti saya tunjukin gambarnya. Oke, charging, dan akan saya tunggu beberapa detik karena ini ada polanya. Karena privacy, saya tanya kemarin dari masnya, Mas Sumardianto, Mas Santo, nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan karena privacy bro, saya nggak bisa obrak-abrak dalamnya. Ini tak tunggu beberapa saat, sembari ini tak cek untuk transfer PC-nya, transfer data ke PC maksudnya, seperti itu bro. Oke, saya jeda dulu, nunggu dari berapa ini, 69%. Oke bro, oke, gak usah lama-lama bro, ini menambah 71, berarti dia proses mengisi. Dan ini kondisinya saat dicas, ini lurus, ngepas banget gini. Terus tak tunjukin lubangnya seperti ini. Nah, lubangnya kayak gini, lumayan rapi ya, alhamdulillah. Kalau kurang rapi ya maaf, seperti ini. Dan untuk transfer PC, untuk transfer data ke PC sudah saya coba tadi seperti ini. Ini karena tidak bisa masuk, karena kan harus di menu handphone, karena ada pilihan charging atau FTP modenya, itu harus diklik. Karena ini ada polanya, saya nggak bisa. Dari device manager ini udah kelihatan bahwa ini S7 udah terkoneksi ke PC, jadi kemungkinan untuk flashing atau transfer gambar dan yang lain itu bisa ya bro. Oke. Cukup sekian cara saya ini membuat Type-C di Samsung S7 Flat punya Mas Anto Sumardianto. Terima kasih telah mempercayakan ke saya untuk pengerjaannya. Jika banyak kekurangan atau kesalahpahaman, saya mohon maaf jika ada sesuatu yang terjadi. Bagi teman-teman yang lain, tetap semangat, tetap berjuang, tetap kreatif. Semoga video-video saya menginspirasi teman-teman sekalian dan tentunya bermanfaat harusnya. Terima kasih telah menonton. Saya teknisi nekat di Afif Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.